Manchester City persilakan Julian Alvarez pergi. Ten Hag isyaratkan Sancho jadi striker saat MU hadapi City. Savinho ingin manjakan Haaland, Liverpool cukur MU, Slot nggak happy. Viral Ancelotti pelototin Endrick. Dan berikut berita selengkapnya Spasi Football News hari ini. Manchester City persilakan Julian Alvarez pergi. Dilansir dari Mirror, Manchester City kini ambil keputusan untuk menjual Julian Alvarez. City siap menjual pemain berusia 24 tahun itu. Agen Julian Alvarez akan tiba di kota Manchester pekan depan. Pihak klub dan sang agen kemudian akan bernegosiasi untuk penjualan Alvarez. Manchester City diyakini siap menjual Julian Alvarez di rentang harga 40 sampai dengan 50 juta euro. Jika dirupiahkan setara 706 miliar rupiah sampai 882 miliar rupiah. Victor Osimhen jadinya mau kemana sih? Victor Osimhen masih belum jelas nasibnya. Laporan terbaru dari pakar transfer Fabrizio Romano, belum ada tawaran resmi yang masuk ke Napoli buat Victor Osimhen. Awalnya Paris Saint-Germain berminat, akan tetapi harga yang dipatok mulai dari 100 juta euro atau setara 1,7 triliun rupiah dirasa kemahalan. Alhasil PSG mundur. The Athletic melansir Chelsea menawarkan pertukaran Lukaku plus uang untuk Osimhen. Nantinya Lukaku akan ditebus secara permanen oleh Napoli dengan nominal yang belum disebutkan. Liverpool cukur MU, Slot nggak happy. Liverpool cukur Manchester United 3-0 di laga pramusim. Manajer Arne Slot nyatanya tidak senang dengan hasil itu karena setan merah lebih banyak tebar ancaman. Statistik membuktikan MU lebih banyak punya peluang yakni 18 berbanding 9. MU juga lebih banyak shot on targetnya 8 berbanding 5. Madrid kalah dari Milan dan Barca. Ancelotti nggak ambil pusing. Real Madrid telan kekalahan dari hasil laga pramusim kontra AC Milan dan Barcelona. Pelatih Carlo Ancelotti kalem. Katanya hasilnya nggak penting. Kami tidak bermain gila-gilaan. Lagi pula ini hanya pertandingan pramusim. Hasilnya tidak penting buat kami. Katanya dilansir dari Marca. Viral Ancelotti pelototin Endrick. Ada momen viral ketika Carlo Ancelotti pelototin Endrick. Diyakini Ancelotti mau Endrick lebih berani hadapi back-back lawan dan bermain sebagai tim. Endrick sudah bermain 2 kali di pramusim sebagai starter saat hadapi AC Milan dan Barcelona. Sayangnya dirinya belum bikin gol dan berikan ancaman berbahaya. Hansi Flick kritik Barcelona meski kalahkan Madrid. Hansi Flick tidak sepenuhnya puas dengan penampilan Barcelona meski mengalahkan Real Madrid 2-1 di pramusim. Barca kendur di tengah-tengah permainan. Selepas laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengkritik para pemainnya sendiri. Barcelona dituntut untuk terus menekan Madrid sampai akhir pertandingan. Maguire menepi saat MU versus Liverpool, Ten Hag beri penjelasan. Harry Maguire tak masuk skuad Manchester United saat dihajar Liverpool pada laga pramusim. Manajer setan merah Erik Ten Hag memberi penjelasan. Pramusim selalu berat, tetapi ya Harry Maguire, sebagai pencegahan kami menepikannya karena dia belum benar-benar fit, kata Ten Hag seperti dikabarkan oleh situs Manchester United.
Dilanda badai cedera, MU mulai ketar-ketir. Erik ten Hag berharap cedera terbaru mereka tidak menjadi masalah besar. Trio pertahanan Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, dan Jonny Evans semuanya dipaksa keluar lapangan saat kalah dari Liverpool di South Carolina. Sebelumnya ada Leny Yoro, rekrutan setan merah yang harus menepi. Menjelang Liga Inggris musim 2024-2025, setan merah sangat kritis akan pemain bertahan. Pemerintah kucurkan 127,1 miliar untuk PSSI. Untuk apa? Hal ini dijelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Instagramnya Minggu 4 Agustus. Dana tersebut akan digunakan PSSI untuk training center PSSI di IKN, lalu juga untuk pelaksanaan training camp dan turnamen timnas Indonesia di dalam dan luar negeri. Kemudian ada juga dana untuk penyelenggaraan event dan kompetisi. Selain itu terdapat anggaran 8,3 miliar rupiah untuk fasilitas penyelenggaraan Pelatnas U23 untuk kualifikasi Olimpiade. Saran Courtois ke Endrick yang tampil buruk di El Clasico. Thibaut Courtois memberi saran ke Endrick untuk lebih tenang setelah kalah 1-2 atas Barcelona. Endrick tampil gugup hingga potensinya tak keluar ketika Real Madrid dikalahkan Barcelona. Penjaga gawang Madrid Thibaut Courtois berusaha meredakan kekhawatiran. Ia menilai Endrick punya potensi bisa menjadi seperti Eden Hazard di Chelsea. Kiper asal Belgia ini menilai hal itu terjadi mungkin karena Endrick gugup. Ia berharap Endrick bisa lebih tenang agar potensi terbaiknya muncul. Nicolas Pepe pindah ke Spanyol dengan status bebas transfer. Nicolas Pepe telah menandatangani kesepakatan dengan klub Spanyol Villarreal, menaikkan kontrak 2 tahun dan bergabung sebagai agen bebas setelah 1 tahun yang singkat di Turki bersama Trabzonspor. Setelah perkenalan resminya, Pepe akan langsung bekerja dengan Villarreal. Klub La Liga itu masih harus menghadapi Borussia Dortmund dan Brighton sebelum memulai pertandingan domestik melawan Atletico Madrid pada 19 Agustus. Setelah gagal ke Genoa, De Gea bakal merapat ke Fiorentina. Rumor terkait masa depan David De Gea tengah menguat. Sang pemain berpotensi bermain di Italia lantaran tengah menjalin komunikasi dengan Fiorentina untuk hengkang ke Florence dalam waktu dekat. Menurut laporan Alfredo Pedula, ada diskusi anyar terkait perekrutan sang pemain bakal terjadi dalam 24-48 jam ke depan. Sebelumnya ada berbagai penawaran yang menghampiri dirinya termasuk dari Arab Saudi. Namun, Eropa tetap menjadi prioritas sang pemain dan potensi merapat ke Fiorentina lumayan dekat. Barcelona ingin datangkan gelandang baru, Hansi Flick malah tolak mentah-mentah. Hansi Flick menolak mentah-mentah rencana Barcelona untuk mendatangkan gelandang baru pada musim panas 2024. Kabarnya Barcelona tertarik untuk mendatangkan N'Golo Kante. Flick menolak keinginan Barca untuk mendatangkan gelandang pemenang Piala Dunia 2018 tersebut. Menurutnya, Kante sudah terlalu tua untuk masuk ke skuadnya. Flick lebih ingin mendatangkan gelandang muda atau mengandalkan para pemain yang ia miliki saat ini. Savinho ingin manjakan Haaland. Savinho bertekad untuk segera menjalin kerjasama yang baik dengan para punggawa lini depan Manchester City. Ia bertekad untuk memanjakan Erling Haaland. Savinho merapat ke Manchester City musim panas ini usai ditebus dari Troyes senilai 40 juta euro atau hampir 706 miliar rupiah. Ia dikontrak hingga 2029 oleh The Citizen. Saya sangat menantikan untuk memberikan assist kepada Haaland dan pemain lain seperti De Bruyne. Saya sangat menantikan untuk bekerja keras selama seminggu agar siap dan tampil terbaik di akhir pekan, ujar Savinho dikutip dari situs Manchester City.
Tergantung sang pemain, Bayern ingin pertahankan De Ligt, tetapi juga siap melepasnya ke Manchester United. Direktur Bayern Munchen, Mark Eberl, mengatakan klubnya sebenarnya ingin mempertahankan Matthijs De Ligt, tetapi juga siap melepasnya ke Manchester United jika sang bek memang ingin pindah. Matthijs telah bermain sangat baik di sini selama 2 tahun, dan itulah sebabnya banyak penggemar menyukainya. Meskipun demikian, Anda harus memikirkan bagaimana Anda membuat keputusan dan juga bagaimana perasaan anak itu, tuturnya pada Sky Sport. Ia masih menjadi pemain FC Bayern, dan selama ia masih menjadi pemain, ia akan mendapatkan semua dukungan kami, tegas Max. Jorgensen ke Chelsea untuk bersaing dengan Sanchez. Philip Jorgensen bertekad merebut posisi kiper utama Chelsea musim depan. Ia tak gentar bersaing dengan Robert Sanchez. Saya datang ke sini untuk bersaing dengan Sanchez, lalu tentu saja yang menentukan adalah manajer. Saya mencoba mengeluarkan yang terbaik setiap hari untuk menjadi lebih baik. Pada akhirnya manajer yang menentukan siapa yang akan turun, ujar Jorgensen dikutip The Athletic. Ten Hag isyaratkan Sancho jadi striker saat MU hadapi City. Manajer Manchester United Erik ten Hag menegaskan ia mungkin akan menurunkan Jadon Sancho sebagai striker utama saat menghadapi Manchester City dalam Community Shield. Itu disebabkan Rasmus Højlund masih cedera. Ya, kalau tidak kami tak akan memainkan di posisi tersebut, ujar ten Hag saat dikonfirmasi apakah Sancho mungkin turun sebagai penyerang tengah saat melawan City pada 10 Agustus mendatang. Itulah yang bisa kami lakukan jika Rasmus absen. Tetapi tentu saja Joshua Zirkzee ia akan datang. Ia sudah mulai berlatih. Lanjutnya. Liverpool tolak tawaran 15 juta pound sterling untuk Fabio Carvalho. Liverpool meminta bayaran yang jauh lebih tinggi untuk Fabio Carvalho setelah mereka menolak tawaran awal sebesar 15 juta pound sterling dari Southampton. Menurut Athletic, Liverpool tidak berniat meminjamkan pemain berusia 21 tahun itu lagi, tetapi transfer permanen akan membuat harga yang harus dibayarkan The Saints meningkat secara signifikan. Tidak diketahui apakah Southampton akan kembali mengejar Carvalho dengan tawaran yang lebih tinggi menjelang musim Liga Primer yang baru. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!